Partai politik saat ini telah terjadi pergeseran tujuan. Jika sebelumnya fungsi partai sebagai lembaga pendidikan politik, membangun ideologi dan membentuk karakter kader, kini berubah lebih pragmatis dan transaksional. Menurut saya ini adalah sebuah ironi demokrasi khususnya di daerah. Mestinya pilkada sebagai arena demokrasi itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua partai politik. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari partai politik adalah kaderisasi dan menyiapkan stok kadernya untuk menjadi pemimpin daerah. Itu pertama. Yang kedua, jika kondisi semacam ini, saya pikir ini merupakan kegagalan partai politik di dalam melakukan kaderisasi di internal partainya. Ini tidak berjalan. Mestinya kondisi semacam ini, misalnya terkait dengan munculnya paslon tunggal, ini mestinya tidak terjadi jika partai politik itu sudah mempersiapkan sejak dini, setidaknya 2 tahun lah sebelum pilkada itu dilaksanakan. Dan ini kan tidak dilakukan. Dan saya melihat inilah sebuah kegagalan partai politik di dalam menjalankan fungsi-fungsi partai politik. Salah satu di dalamnya adalah terkait dengan kaderisasi dan penyediaan stok kader untuk memimpin pemimpin daerah. Dan ini harus menjadi evaluasi bersama, terutama di dalam kelembagaan partai politik, sejauh mana kelembagaan partai politik itu terkait dengan fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik dan kemudian melahirkan sistem kaderisasi secara meritokrasi berjalan dengan baik. Jika kaderisasi fungsi-fungsi partai itu berjalan dengan baik, saya pikir partai tidak akan dihadapkan pada politik hari ini, sehingga apalagi sekarang partai politik maupun partai politik yang ada di parlemen maupun di non parlemen itu dimudahkan dalam tanda kutip dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu sekitar 20% atau 25%, sekarang partai politik yang parlemen dan non parlemen bisa mengusulkan gabungan atau partai politik atau gabungan partai politik minimal 6,5%. Nah, sebenarnya ini sudah semakin memudahkan, tapi ini tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengusung kadernya sendiri untuk berkontestasi agar ekosistem demokrasi daerah itu bisa berjalan secara lebih sehat. Kalau semacam ini satu paslon itu didukung semua partai politik di daerah, saya kira ini menurut saya sangat tidak sehat untuk pembangunan demokrasi daerah yang lebih baik semacam itu. Ya, sekarang memang kan kecenderungan kan politik di Indonesia itu khususnya politik yang dilakukan oleh partai politik itu orientasinya adalah merebut kekuasaan, merebut kemenangan, sehingga ketika mereka punya tujuan misi merebut kekuasaan, kadangkala dia melupakan idealisme yang betul. Sebenarnya memang kalau partai politik itu memang tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan, itu kan esensi dari partai politik. Dan itu juga disertai atau juga tidak melupakan idealisme, itu mestinya harus dikombinasikan gitu kan. Idealisme tetap ada, tapi juga bisa meraih kekuasaan itu. Terbukti saat Pilkada 2024 ini, muncul calon tunggal dan sikap apatis partai politik terhadap kadernya sendiri. Ini membuktikan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi benar-benar tidak berfungsi. Sebenarnya ketika fenomena paslon tunggal, walaupun sekarang kan kelihatannya sudah tidak terjadi khususnya di Surabaya dan Jawa Timur, saya pikir Surabaya pun nanti ada calon lain selain Erick Cahyadi. Pilgub sekarang 3 calon. Fenomena calon tunggal itu jelas bertentangan dengan semangat demokrasi, karena demokrasi itu kan sebenarnya idealnya ditekankan itu kan ketika ada sebuah kontestasi itu banyak ada alternatif, ada pilihan-pilihan. Karena itu untuk mendapatkan alternatif atau pilihan-pilihan itu, maka mestinya dalam kontestasi itu harus ada calon lebih dari satu, sehingga kemudian memudahkan dari pemilih untuk menentukan calonnya itu sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan aspirasinya. Itu kalau calon tunggal kan pemilih diberi sebuah situasi yang seperti membeli kucing dalam karung, yaitu yang
memilih kucing dalam karung, yang dipilih cuma itu saja karena kan karungnya cuma berisi satu kucing gitu kan. Itu contoh-contoh, kan ada ungkapan itu kan. Karena itu sebenarnya bagi saya fenomena politik bumbu kosong itu bisa terjadi karena pertama lemahnya kaderisasi dari partai politik, sehingga kemudian partai politik tidak punya kader-kader yang bisa dianggap punya kemampuan untuk bersaing dalam pilkada, sehingga kemudian dia akhirnya harus memilih kader lain ataupun memilih calon yang dianggap punya potensi untuk menang. Itu pertama. Kedua juga karena itu aturan yang menentukan bahwa untuk bisa menjadi calon itu harus bisa mengumpulkan, katakanlah dulu itu 20%, didukung oleh gabungan parpol yang mempunyai kursi 20%, atau didukung oleh gabungan parpol yang mempunyai suara sah di pemilu 25%. Itu kan memberatkan. Maka kemudian ketika muncul MK yang menyatakan bahwa untuk menyalonkan pilkada itu tidak sebesar dulu persyaratannya, maka kemudian kan akhirnya parpol yang dulunya tidak bisa mencalonkan sekarang bisa mencalonkan, karena syarat untuk menyalonkan kepala daerah itu dikurangi syaratnya kan. Sekarang kan rata-rata kan kalau tidak salah untuk pilgub itu kan, pilkada lah itu kan 6% atau 7% kalau tidak salah ya, dari perolehan kursi ataupun perolehan suara. Munculnya 3 kandidat calon gubernur dan hanya 1 kandidat wali kota Surabaya, membuktikan partai politik terlalu mempertimbangkan kemenangan atau kekalahan, sehingga partai menjadi ragu-ragu dalam menentukan sikap mewakili aspirasi kadernya. Di dalam konteks pilkada ini, partai politik lebih berpikiran jangka pendek dan sangat-sangat pragmatis dan transaksional. Padahal ruang-ruang politik sudah disediakan oleh regulasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau semacam ini saya kira ini akan berdampak pada pilkada itu sendiri, terutama menurut saya para pemilih. Masyarakat pemilih pasti akan mempertanyakan di mana partai politik ketika pilkada ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon misalnya semacam itu. Dan efek politik lanjutannya adalah ketika konsultasi pilkada ini hanya diikuti satu pasangan calon, saya menduga nanti para masyarakat pemilih akan enggan untuk ke TPS, dan ini tentu saja akan berdampak pada tingkat partisipasi pemilih di dalam pilkada. Padahal sesuai dengan targetnya KPU itu pilkada 2024 ini targetnya adalah minimal 75%. Tapi dengan adanya kondisi pilkada dengan satu pasangan calon, sangat sulit untuk berharap tingkat partisipasi masyarakat itu begitu tinggi. Yang ketiga, dengan rendahnya tingkat partisipasi itu, maka ini juga akan berpengaruh terhadap legitimasi politik dari paslon yang terpilih. Mungkin secara hukum dia akan menjadi kepala daerah definitif, tapi dukungannya kan sedikit dibanding jumlah pemilih yang ada di Surabaya. Dan ini saya kira menjadi beban moral bagi kepala daerah terpilih ketika dia terpilih tidak melalui kontestasi, dalam arti tidak ada lawan tanding yang bermain semacam itu. Saya pikir 3 calon itu sudah bagus lah. Artinya kan tidak ada lagi calon tunggal atau bumbung kosong itu kan. Itu juga menunjuk itu juga bagian dari mungkin partai yang baru mencalonkan itu dia punya punya keinginan bahwa demokrasi itu harus betul-betul terlaksana. Maka salah satu ciri dari demokrasi dalam pilgub itu dimanai hadirnya calon lebih dari 1, dan 2 parpol terakhir itu mungkin punya prinsip itu, terlepas apakah kalah menang urusan belakang. Apalagi ini kan yang dicalonkan kader-kader sendiri kan, 2 parpol itu kan.
Saya ya mengapresiasi hadirnya calon-calon lebih dari satu dalam Pilgub Jawa Timur. Namun Pilwali Surabaya menjadi tidak menarik dibandingkan pelaksanaan pilkada tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan banyak calon. Hal ini menunjukkan partai politik Surabaya lebih pragmatis. Pilwali Surabaya masih tetap seperti ini, masih nanti diikuti satu paslon saja, itu berarti ya pengadaan partai kan enggak berhasil gitu kan. Apalagi kan sudah diturunkan persyaratannya kan. Tetapi saya berharap Pilwali Surabaya ini enggak satu calon lah. Masih ada hari terakhir ya, hari ini terakhir, itu kemungkinan mungkin ada parpol lain yang bisa mencalonkan sendiri. Saya lihat hasil pemilu kemarin itu banyak parpol sebenarnya bisa mencalonkan sendiri kan. Kan persyaratannya cuma mudah 6%, 7%. Kalau berarti kursinya cuma 4 atau 3 itu di Surabaya. Sedangkan parpol yang mendapat 5 kursi kan banyak di Surabaya, itu DPR Surabaya. Banyak perbedaan pilkada pada masa lampau. Saat itu banyak tokoh kader partai menawarkan diri di internal partai agar terpilih sebagai calon kepala daerah. Bagi mereka, puncak prestasi itu ketika namanya disebut mewakili partai politik dan menawarkan gagasan membangun sebuah wilayah. Kini para kader hebat itu berpikir lebih realistis. Perbedaannya apa? Dulu itu kelihatannya persaingannya itu kelihatannya lebih sangat ketat, dan ketokohannya dari masing-masing kandidat itu memang betul-betul sudah dikenal oleh publik. Sekarang ini kan Pilgub ini kan ya memang mereka tokoh-tokoh nasional, tiga pasangan itu kan, tapi kan di Jawa Timur mereka belum terlalu betul-betul mengakar itu kan, yang di luar petahana. Bu Risma ya memang terkenal, tetapi memang kalau saya lihat memang kelihatannya, semoga asumsi saya salah, semoga pertarungannya lebih ketat yang dulu, tapi semoga asumsi saya salah. Saya kepingin Pilgub hari ini betul-betul yang betul-betul kompetitif, yang semua kandidat betul-betul mencurahkan gagasannya, mengeksplorasi gagasannya, berusaha sekuat tenaga untuk meraih simpatik dan dukungan rakyat, sehingga kemudian akhirnya Pilgub lebih menjadi demokratis, itu harapannya. Ini menjadi kritikan tajam bagi partai politik ya. Kalau misalnya terus-menerus dia berperilaku seperti itu, dalam arti sangat pragmatis di dalam konsentrasi ini, maka cukup wajar kalau misalnya ada persepsi sebagian orang melihat bahwa partai politik tidak jauh beda dengan hal yang dengan sampaikan. Tapi perlu kita dorong bagaimana meneguhkan atau membangun marwah dari partai politik itu sendiri. Apa tujuan partai politik, fungsi partai politik, peran partai politik, itu yang harus direvitalisasi oleh partai politik itu sendiri. Dan saya kira dengan kondisi macam ini, inilah waktunya partai politik untuk melakukan evaluasi diri. Kalau misalnya tidak ada perbaikan terhadap kelembagaan dan perilaku elitnya, maka masyarakat akan meninggalkan partai politik sendiri, dan masyarakat akan muak, tidak akan percaya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, saya yakin akan mengalami penurunan jika praktek-praktek politik semacam itu, transaksional, perilaku politiknya juga pragmatis. Itu pasti masyarakat semakin tidak empati, tidak simpati, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, saya pikir nanti akan mengalami kemerosotan. Dan ini menjadi alarm ya, alarm bagi apa? Bagi pembangunan demokrasi di daerah. Kenapa? Karena partai politik adalah salah satu pilar tegaknya demokrasi. Jika salah satu pilarnya itu bermasalah, maka demokrasi itu tidak akan tegak secara benar. Salah satunya misalnya tiangnya adalah partai politik. Makanya partai politik adalah sebuah keniscayaan di dalam sebuah negara demokrasi. Kalau partai politiknya bermasalah, berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalam demokrasi kita. Karena itu saya berharap situasi ini bisa menjadi pembelajaran bagi partai politik untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pembenahan agar masyarakat lebih percaya dan kemudian membangun demokrasi yang lebih sehat semacam itu.